Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good morning. Pagi, Bu. Morning. How is your life today? Gimana hari ini kabarnya? Fine. That's I'm good. fine, thank you. Yeah, I hope you are always healthy there. Ya, saya harap kalian semua selalu sehat ya di sana ya. And you are always protected by our God. Ya, dan semuanya selalu dilindungi oleh Yang Maha Esa. Ya. Oke. Ya. Untuk mikrofonnya tolong dimatikan dulu ya. Please mute your microphone agar suara saya terdengar oleh semuanya ya. Ya, oke. Nanti kalau ada yang saya minta menjawab, baru saya minta untuk menyalakan ya. Oke. Tapi sekarang kalian harus mendengarkan dulu ya, biar jelas. Ya, oke. Today we will learn our fifth material ya. Kita akan mempelajari materi kita yang kelima ya di semester ini ya. Because we have learned 4 materials before ya, karena kita sudah mempelajari 4 materi ya sebelumnya ya. Do you still remember? Masih ingat ya? Oke, don't ever forget them ya. Oke. Nah, as usual, we must begin our lesson by praying together. Ya, kita harus mengawali pembelajaran kita ini dengan berdoa bersama, so that you will get a lot of knowledge. Ya, jadi kalian bisa mendapatkan banyak ilmu, pengetahuan, ya, and you will not get any difficulties, dan kalian tidak akan mendapatkan suatu kesulitan ya di dalam mempelajari apa yang kita dapatkan hari ini ya. Oke, let's pray together. Enough. Okay. How do you feel at home? Ya, jadi bagaimana yang kalian rasakan di rumah? Do you feel so bored? Kalian merasa sangat bosan di rumah? Ya, banyak yang menganggukkan kepala ya. Ya. Oh, ada yang menggelengkan juga ya, ada yang tidak bosan. Kalau yang nggak bosan berarti sudah mulai menikmati hari-hari ya. Ya, you can make a good adaptation to your days ya. Jadi kalian sudah bisa beradaptasi ya dengan hari-hari kalian ini. Ya. Okay, but we must stand this situation ya. Even though the situation might be so boring or exhausting ya. Nah, tapi kita harus bertahan ya pada situasi ini, meskipun situasi ini mungkin sangat membosankan atau melelahkan ya. Kalian harus sering berada di rumah ya. You have no interesting activities ya. Oke, jadi kalau kalian ingin bosannya hilang, you must find an interesting activity ya. Kalian harus menemukan aktivitas yang menyenangkan ya. Ya, interesting atau exciting ya. Oke, jadi coba dipikirkan dari sekarang kalian akan melakukan apa di rumah ya. Ya.
Oke, nah we can start our lesson today by opening the PPT. Tapi udah Pak. Okay. Yeah, welcome back to English class. You are still with me, Mrs. Aulia Nutika. And today we will learn our fifth material. Yeah, what is it about? We can move on to the next slide. Yeah. Okay, today we will learn about question words. Ya, kita akan belajar tentang question words. Ya, apa itu question words? Have you ever heard about that? Sudah pernah mendengar tentang itu? Ya, question dan word. Pasti kalian sudah pernah dengar ya, yaitu kata-kata tanya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada apa, ya kan? Kapan, berapa. Nah, itu. Tahu ya? Oke, nah, akan kita lihat di dalam bahasa Inggris seperti apa. Nah, ini yang diawali dengan huruf W dan huruf H di sini ya. Oke, there are what, when, where, why, whose. Kalau ada whom, which, and who. Ya. Nah, ini ada beberapa yang nanti akan kita pelajari bersama ya. We will learn about them together ya. Ya, nah kita lihat satu persatu dulu ya. Di sini ada what. Tahu artinya? Apa? Oke. When? Kapan ya? Where? Di mana? Why? Mengapa? Whose? Punyanya siapa? Lalu ada whom. Nah, ini bedanya antara whom dengan who. Kalau ini sama-sama siapa ya, tapi nanti posisi jawabannya di dalam kalimat itu berbeda ya. Jadi kalau who ini nanti jawabannya tuh posisinya sebagai subjek ya. Nah, kalau whom ini nanti jawabannya posisinya sebagai objek. Ya, nanti akan kita pelajari bersama biar kalian tidak bingung ya. Nah, kalau which ini untuk pilihan, artinya yang mana. Ya. Oke. Nah, next. Ini untuk pertanyaan yang diawali dengan huruf H. Ya, ada how many, how much, how often, how far, and how old. Nah, how artinya adalah bagaimana. Nah, tetapi kalau ditambahkan many dan much itu menjadi berapa. Ya, berapa jumlah atau berapa. Nah, bedanya apa many dengan much? Nah, nanti akan kita pelajari bersama ya. Setelah kalian lihat video dan setelah kita bahas satu persatu yang tadi diawali dengan huruf W juga ya. Oke.
Tidak akan saya jelaskan sekarang. I will explain about them later, ya. Dan saya jelaskan nanti, ya. Oke. Nah, how often ini menanyakan keseringan, ya, tingkat keseringan, yaitu seberapa sering, ya. How far, ya, seberapa jauh. How old, ini menanyakan umur, ya. Di semester 1 sudah pernah kalian pelajari. Oke. We will learn about this later, ya. Kita akan pelajari nanti setelah ini. Nah, sebelum kita pelajari tentang semua kata-kata tanya tadi, ya, you must watch this video first, ya. Ya, after watching the video, we will learn about the question watch together one by one, ya. Setelah melihat video, nanti kita akan belajar tentang question watch tadi satu per satu, ya. The most common question words in English are who, where, when, why, what, which, how. Let's look at the difference. Who? Who is calling? Who will reach the phone first? Who is only used to refer to a person or people. It means I want to know the person. Some examples. Who is the best football player in the world? It means I want to know the person. Who are those people over there? Who is that man behind the mask? Where? Where should I go? Where is used to refer to a place or a location. It means I want to know the place. Where is the library? Where do you live? Where can I buy lunch near here? When? When can I go on vacation? When is used to refer to a time or an occasion. It means I want to know the time. When does the store open? When is your birthday? When are we going to finish? Why? Why are you angry? Why is used to obtain an explanation or a reason. It means I want to know the reason. Why is the window open? Why are they always late? Why do you want to learn English? Normally, the response begins with because. Why is the window open? Because it is hot inside. What? What is making that sound? What is used to refer to specific information about something. It means I want to know the thing. What is your surname? What are you doing? What do you want for dinner? Which? Which dish should I choose? Which is used for a choice. It means I want to know the thing. You choose between the alternatives.
Which dish did you order? The pizza or the lasagna? Which day should we go? Monday or Friday? Which is better, this one or that one? How? How do I stop the baby from crying? How is used for a description of something or the way something is done. It means I want to know the way or form. How do you go to school? This means I want to know the way you go to school. How can I learn English quickly? How do you feel today? Here, I want a description of how you are right now, or how you feel. How can also be used in other ways. How often refers to frequency. How often do you have classes? This means I want to know the frequency you have classes. How often does she study? See our video about how often and responding these types of questions using adverbs of frequency. How old refers to the age of a person or something. How old are you? How old is the building? How far refers to distance. How far is your house from here? This is like saying, what is the distance from here to your house? How far do we need to go? How many refers to the quantity or number of something. How many is only used with countable nouns. How many people live in your city? How many days are there in July? How much refers to a quantity or a price. How much is used with uncountable nouns. How much time do we need? How much does this shirt cost? Here we use how much because we are referring to how much money, and the word money is an uncountable noun. See our video that has more information about the difference between how much and how many. It's now time to practice. Answer these questions in the comments. Yeah, okay. You have finished watching the video. What have you got from the video? Apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Yeah, you have got a lot of information about question words. Ya, kalian mendapatkan banyak informasi tentang kata-kata tanya. Ya, nah tapi mungkin ada yang kurang jelas ya. Jadi kita akan bahas satu per satu ya. I will explain to all of you one by one after this. Okay, we will come back to the PPT. Nggak usah ini, mana tuh?
Ya, oke. Tadi kalian di dalam video melihat yang pertama kata-kata tanyanya ya. Yang pertama adalah what ya. Nah, tadi kalian sudah banyak yang tahu ya, artinya adalah apa. Ya, jadi yang pertama adalah apa. Ini untuk menanyakan sesuatu hal yang spesifik, ya, atau suatu objek, ya, specific thing or object. Nah, di sini ada kalian baca ya, ada tulisan di bawahnya. What is used to refer to specific information about something. Jadi kata what ini digunakan untuk merujuk pada suatu informasi khusus tentang sesuatu. Ya, jadi maksudnya I want to know the thing. Jadi saya ingin tahu sesuatunya apa itu. Ya, oke. Contohnya ini di bagian bawah there are 3 questions. Ya, using what ya. Jadi ada 3 pertanyaan yang menggunakan what. What is your surname? Ya, artinya adalah apa ini? Apa? Nama keluargamu ya. Jadi kalau di luar negeri sana biasanya kan ada nama depan dan nama belakang, ada juga nama tengah ya. Misalnya Alicia Subandono. Nah, Subandono itu adalah surname-nya ya. Oke. Tapi kalau di Indonesia kadang ada yang tidak menggunakan surname ya. Nah, itu tergantung dari budaya masing-masing negara ya. Oke, lalu yang kedua ini. What are you doing? Ya, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, jadi dia ingin tahu hal apa yang sedang dilakukan oleh orang lain ya. Misalnya I am studying. I am learning English gitu ya. Jawabannya. Oke, lalu ada yang ketiga, ini pertanyaan yang ketiga. What do you want for dinner? Apa yang kamu inginkan untuk makan malam? Nah, misalnya kalian menginginkan apa tuh makanannya? Misalnya, I want to eat fried noodles. Misalnya, aku ingin makan mie goreng misalnya. Ya, oke, jadi hal apa yang ingin kamu ketahui, yang kamu tanyakan ke orang lain. Okay, do you understand about this? Yeah, I hope so. Okay, let's move on to the next slide. Nah, pertanyaan yang kedua adalah when. Ini menanyakan waktu ya. Okay, time, occasion, or moment. Ya, yaitu waktu atau saat atau momen. Ya, okay. When is used to refer to a time or an occasion. Ya, jadi kata when ini digunakan untuk merujuk pada waktu atau momen atau saat gitu ya. Suatu saat. Nah, jadi artinya di sini aku ingin mengetahui waktunya. I want to know the time. Ya. Oke, let's take a look at the examples ya. Kita lihat pada contohnya di bawah ya, there are 3 examples here. Yang pertama, when does the store open? Ya, kapan tokonya buka? Nah, jadi ingin tahu waktunya. Tokonya itu bukanya kapan atau misalnya hari apa aja gitu. Ya. Misalnya tokonya buka hanya pada hari Sabtu dan Minggu, berarti kan bukannya hanya pada saat weekend aja misalnya ya. Ya, kalian bisa jawab bagaimana how to answer this question. Ya, the stores open only on weekend gitu ya. Jadi tokonya buka hanya pada saat akhir minggu atau weekend aja. Oke. Nah, yang kedua, kalian bisa lihat contoh yang kedua, when is your birthday? Ya, kapan ulang tahunmu? Nah, ini menanyakan kalian ulang tahunnya itu pada tanggal dan
bulan apa gitu ya. Nah, menjawabnya bagaimana? It's on October 22nd gitu misalnya ya. Pada bulan Oktober tanggal 22 gitu ya. Okay, it's easy to answer that question, right? Sangat mudah ya untuk menjawabnya. Oke, kita lihat di contoh yang ketiga. Let's take a look at the third example. When are we going to finish? Ya, kapan kita akan selesai? Nah, misalnya ini kalian sedang mengerjakan sesuatu bersama dengan teman kalian atau tugas itu ya bersama. Nah, ini kita akan selesainya kapan ini tugasnya, gitu ya? Atau kegiatan kita ini selesainya kapan? Nah, misalnya yang memimpin salah satu dari kalian merencanakan ya selesainya pada pukul 5 sore misalnya. Ya, we are going to finish at 5 p.m. misalnya, gitu ya. Oke, it's easy to answer that question. Sangat mudah ya menjawab pertanyaan itu. Oke, nah untuk yang ketiga, kalian di video tadi sudah melihat ada kata where. Nah, where ini berarti di mana. Berarti yang ditanya adalah tempat atau posisi ya. Position. Nah, itu posisi atau place, tempat ya. Nah, where is used to refer to a place or a location. Jadi kata where ini digunakan untuk merujuk pada suatu tempat atau lokasi ya. Ya, jadi aku ingin tahu lokasinya atau tempatnya ya. I want to know the place. Nah, let's take a look at the examples below ya. Kita lihat pada contohnya di bawahnya itu. Ya. Where is the library? Di mana? Apa library kalian tahu ya? Yaitu perpustakaan. Ya, maksudnya tanya lokasinya perpustakaan di mana. Misalnya kalian siswa baru datang ke sekolah itu tidak tahu lokasi perpustakaannya itu di mana, ya. Nah, yang tahu bagaimana menjawabnya kalau ada yang sudah tahu, misalnya the library is located behind this building misalnya, ya. Jadi perpustakaannya terletak di belakang gedung ini, gitu, ya. Oke, lalu yang kedua ini sudah pernah kalian pelajari di semester 1 ya. Where do you live? Di mana kamu tinggal? Nah, misalnya I live in Wonosobo or Banjarnegara, ya. Oke. And we look at the third example. Kita lihat contoh yang ketiga ya. Where can I buy lunch near here? Di mana saya bisa membeli makan siang di sekitar sini. Nah, ini dia pengen tahu. Dia kalau mau beli makan siang itu di mana. Mungkin dia tidak tinggal di daerah situ atau jarang ke situ, jadi tidak tahu lokasi untuk membeli makan siang. Ya, nah orang yang tahu tentu akan menjawab. Misalnya, bagaimana menjawabnya? You can buy lunch at the cafeteria. Ya, kamu bisa membeli makan siang di kantin misalnya, ya. Oke. Ya. The next word is which. Nah, jadi sudah saya jelaskan di depan ya. Ini untuk menanyakan pilihan, ya. Jadi artinya adalah yang mana, ya. Jadi menanyakan choice or alternative, ya, yaitu pilihan atau alternatif, ya. Oke, which is used for a choice di sini ya. Jadi kata which itu digunakan untuk menanyakan pilihan. Ya. Jadi kamu pilih yang mana? Yang ini atau yang itu? Ya. Pilih yang merah atau yang putih. Nah, yang besar atau yang kecil gitu ya. Kamu pakainya which. Oke. Let's take a look at the examples below. Kita lihat contohnya di bawah ya. Nih. Which dish did you order? The pizza or the lasagna. Ya, jadi makanan yang mana yang kamu pesan, pizza atau lasagna. Tuh ya, jadi ada pilihan. Ya, di sini ada 2 makanan ya. Jadi yang udah dipesan tadi karena di sini pakai did, itu berarti dia menanyakan
yang udah kamu pesan gitu ya, yang udah kamu pesan tadi apa. Jadi mungkin dia pengen pesan yang sama atau gimana, jadi tanya ke temannya gitu ya. Oke. Lalu contoh yang kedua. Which day should we go? Monday or Friday? Ya. Hari apa seharusnya kita pergi? Hari Senin atau hari Jumat. Nah, jadi ini memberi pilihan. Hari Senin atau hari Jumat. Ya. Nah, kalau kamu diberi pilihan seperti ini, nah, ditentukan hari yang kamu pilih itu yang mana. Misalnya, menjawabnya bagaimana? How to answer this question? I think we should go on Friday, misalnya. Ya, aku pikir kita seharusnya perginya hari Jumat aja gitu ya. Karena kalau hari Senin mungkin sibuk ya dengan banyak kegiatan. Oke, the last example. Which is better? This one or that one? Yang mana yang lebih baik atau yang lebih bagus? Yang ini atau yang itu? Nah, ini misalnya ada seseorang yang sedang berbelanja ya, terus dia bingung menentukan mau pilih baju yang mana yang mau dibeli ya, dia tanya ke temannya atau saudaranya, which is better? Yang mana yang lebih bagus? This one or that one? Yang ini atau yang itu? Ya. Oke, jadi which digunakan untuk menanyakan pilihan ya. Pilih yang mana gitu. Oke, nah ini ada why ya. Tahu semua ya, yaitu mengapa. Mengapa ini menanyakan apa, yaitu reason or explanation, yaitu alasan atau penjelasan ya. Why is used to obtain an explanation or a reason. Ya, jadi kata why ini digunakan untuk mendapatkan penjelasan atau alasan ya tentang sesuatu hal yang terjadi ya. Oke. Let's take a look at the examples below. Kita lihat pada contohnya ya yang di bawah itu. The first one is, why is the window open? Ya, mengapa jendelanya terbuka? Nah, dia ingin tahu ini kenapa kok di ruangan ini jendelanya dibuka? Untuk apa gitu? Ya, misalnya seseorang yang membuka menjelaskan kenapa dia membuka jendelanya. Ya, misalnya bagaimana? Wah, di dalam sini sangat panas misalnya. Ya, it's really hot inside misalnya ya. Oke. Next, the second one. Why are they always late? Ya, mengapa mereka selalu terlambat? Ini misalnya mengomentari orang yang setiap hari datangnya terlambat. Ya, mengapa mereka kok selalu terlambat? Ya. Oke. Jadi kalian jawabnya bagaimana? Misalnya, kalian tahu kalau orang-orang yang ditanya itu mereka sebenarnya orang-orang yang malas misalnya, because they are lazy people misalnya, ya. Oke. Lalu yang ketiga, kita lihat, why do you want to learn English? Mengapa kamu ingin belajar bahasa Inggris? Nah, kamu ditanya ini, ya, alasanmu mengapa kamu ingin belajar bahasa Inggris? Ya, maksudnya because I want to study abroad, misalnya, ya, karena aku ingin belajar ke luar negeri, misalnya, ya. Oke. Atau because I want to speak English fluently, so I will get a good job in the future, misalnya, gitu ya. Karena saya ingin belajar bahasa Inggris, ingin belajar bahasa Inggrisnya itu karena saya ingin bicara dengan lancar, jadi saya bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus di masa depan, gitu ya. Oke. Ya, ini jadi ada who ya. Nah, tadi di awal saya ingin kalian membandingkan antara who dengan whom ya. Nah, who dan whom itu sama-sama menanyakan tentang person or people, yaitu orang. Kalau person tuh hanya satu, people tuh lebih dari satu ya. Who is only used to refer to a person or people. Ya, jadi kata who digunakan untuk merujuk pada seseorang atau orang
orang. Ya, okay, let's take a look at the examples below. The first one is, who is the best football player in the world? Ya, siapa pemain sepak bola yang terbaik di dunia? Nah, misalnya kalian punya idola, ya kan? Siapa tuh? Misalnya yang kalian anggap terbaik itu Messi, misalnya. Nah, kalian jawab, ya, Messi is the best football player in the world, misalnya gitu, ya. Jadi jawabannya Messi itu sebagai subjek, ya kan? Posisinya sebagai subjek. Maka kita pakai who, ya. Nah, nanti kalau yang pakai whom kita pelajari setelah ini. We'll learn after this, ya. Yeah. Terus yang kedua kita lihat, who are those people over there? Ya, siapa orang-orang yang ada di sana itu? Nah, misalnya kamu kenal orang-orang itu, oh, they are our new teachers. Nah, mereka adalah guru-guru baru kita, misalnya. Oke. Nah, jadi posisinya jawabannya adalah sebagai subjek, ya. Oke. Oke, next, the third one, yang ketiga. Who is that man behind the mask? Ya, siapa laki-laki yang berada di balik topeng itu? Nah, misalnya ada yang sedang bermain-main topeng, gitu ya. Nah, kamu jelaskan itu siapa yang memakai topeng. Ya, jadi kalian jawab, misalnya seperti ini. Ya, misalnya saudara laki-laki kalian, ya. Atau misalnya yang pakai topeng itu adalah ayah kalian yang sedang bermain dengan adik kalian, kan bisa, ya. Okay. Oh, that man is my father, misalnya, ya. Laki-laki itu adalah ayahku, misalnya. Atau kalau ingin lengkap, the man behind the mask is my father, itu juga bisa, ya. Oke. Okay. I hope you have understood about this. Let's go to the next slide. Ya, jadi kalian tadi sudah mempelajari tentang who. Nah, ini whom. Ya, hampir mirip ya, hanya ada tambahan huruf M saja di belakangnya. Ya, sama-sama menanyakan orang, ya, atau orang-orang, person or people. Nah, tapi kalau yang who tadi jawabannya posisinya itu sebagai subjek. Nah, kalau whom ini yang ditanyakan itu posisinya sebagai objek, ya. Kita lihat tuh penjelasannya ada di kotak putih yang sebelah kanan. Whom is used to refer to the object of a sentence. Ya, jadi kata whom ini digunakan untuk merujuk pada objek dari suatu kalimat, ya. Oke, contohnya ini pertanyaannya. Whom do you love? Whom do you love? Ya, siapa yang kamu cintai? Nah, these are some possible answers for you. Ini ada beberapa jawaban yang bisa mungkin dipakai. Contoh saja ya. Those are only for examples. Misalnya contoh jawabannya. I love David. Aku mencintai David. I love Sarah. Aku mencintai Sarah. I love you. Aku mencintai kamu. I love my classmate. Aku mencintai teman sekelasku. Nah, jadi posisinya jawabannya ini yang ditanyakan ini sebagai objek. Kok bisa tahu kalau ini posisinya sebagai objek? Kita lihat susunan kalimatnya. Ya, let's see together the structure of the sentence. Kita lihat di sini. I love David. I posisinya sebagai subjek. Love di sini kata kerja, verb posisinya sebagai predicate, ya. Lalu David ini sebagai objek. Jelas ya? Oke, jadi kalau yang tadi yang who ini jawabannya posisinya sebagai subjek. Misalnya yang pertama tadi, Messi is the best football player in the world. Nah, jadi Messi adalah pemain sepak bola terbaik di dunia. Nah, posisinya sebagai subjek kan dia di depan ya. Nah, kalau yang ini I love David.
Nah, David posisinya sebagai objek. Jadi tergantung yang ditanyakan itu siapa. Posisinya dalam kalimat itu sebagai apa? Apakah sebagai subjek atau sebagai objek? Kalau posisi orang yang ditanyakan sebagai subjek, nih maka pakai who. Tapi kalau posisi orang yang ditanyakan dalam kalimat itu sebagai objek, maka pakai whom. Oke, I hope you are not confused ya. Saya harap kalian tidak pusing ya. Ya. And you must be able to differentiate between who and whom ya. Kalian harus mampu membedakan antara who dan whom ya. Oke. Nah, kalau whose ini gampang, ini yang terakhir ya. It's really easy. Whose is used to refer to the ownership. Ya, jadi kata whose ini digunakan untuk merujuk pada kepemilikan ya atau posesif. Ya. Nah, contohnya ini pertanyaannya, whose bag is this? Whose bag is this? Tasnya siapa ini? Nah, these are the possible answers. Ini jawaban-jawaban yang mungkin bisa kalian gunakan ya. It's mine. Itu punyaku. It's yours, itu punyamu. Misalnya kalian memberi kejutan ya, membelikan tas baru ke teman kalian. Nah, dia bingung ini kok di mejanya ada tas baru punya siapa? Nah, kamu menjawab it's yours. Itu punyamu ya. It is a surprise for you misalnya ya. Oke, kalau itu punyanya teman kalian misalnya, nah kalian sebut saja nama teman kalian. It's Williams, itu punya Williams. It's Edo, itu punya Edo. Nah, it's Catherine, itu punya Catherine, gitu ya. Jadi kalian tulis nama teman kalian, lalu ada tanda petik di sini, apostrophe, tanda petik, lalu S. Nah itu menandakan bahwa itu kepunyaannya seseorang yang ditulis di situ itu, ya namanya. Oke, kalau itu punyanya ibuku, berarti ya tulis saja, it's my mother's, my mother, lalu ada tanda petik S. Tuh, itu sudah menandakan bahwa barang itu punya ibuku gitu ya. Okay. You understand? Ya, jadi whose artinya adalah punyanya siapa, kepunyaan siapa. Kalau whose bag berarti tas punyanya siapa. Ya, kalau mobilnya siapa berarti whose car gitu ya. Oke. Nah, tadi sudah kita pelajari yang diawali dengan huruf W dan H tadi ya. Nah, sekarang kita berpindah ke yang diawali dengan huruf H, yaitu how. Artinya apa tadi? Sudah banyak yang tahu ya. Bagaimana. Ya, how is used for a description of something or the way it is done. Jadi kata how ini digunakan untuk menanyakan apa? Ya, sesuatu itu bagaimana dilakukannya. Ya. Atau juga deskripsi tentang sesuatu juga bisa, ya, atau caranya bagaimana. Gitu ya. Way, manner or description. Yaitu caranya bagaimana atau deskripsinya bagaimana. Gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Di bawah, how do you go to school? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Nah, ini ditanya kamu pergi ke sekolahnya tuh caranya gimana? Nah, misalnya kamu pergi ke sekolah dengan naik bis misalnya ya. I go to school by bus misalnya, atau jalan kaki. I go to school on foot gitu. Ya. Oke. Nah, kalau yang kedua, how can I learn English quickly? Bagaimana aku bisa belajar bahasa Inggris dengan cepat? Nah, ini tanya caranya, ya kan? Caranya bagaimana? Nah, mungkin caranya kan punya masing-masing punya cara sendiri-sendiri ya. Ya, ini bisa kalian berikan saran ke teman kalian kalau teman kalian ada yang tanya, ya. Ya, you can practice a lot with your friends. Misalnya kamu bisa banyak latihan dengan teman-temanmu. Ya. Or you can watch a lot of videos misalnya ya. Kamu bisa melihat banyak video gitu juga bisa, ya. Oke. Jadi bertanya tentang caranya, ya. Oke. Nah, yang ketiga, how do you feel today? Ya,
bagaimana yang kamu rasakan hari ini? Nah, ini tanya perasaannya bagaimana ya. Ini berarti menanyakan description of your feeling ya. Tanya tentang deskripsi dari perasaan kalian gitu ya. Misalnya, oh, I feel so good, I feel so great misalnya. Itu ya kan makanya ada lagu tuh feeling good gitu ya. Jadi merasa bagaimana? Baik-baik saja ya, atau luar biasa, atau hari-harinya menyenangkan, jadi perasaannya menjadi senang gitu ya. Oke. Nah, tadi kalau how saja bagaimana? Nah, kalau di belakangnya diikuti oleh kata yang lain itu artinya akan berubah juga ya. Misalnya contohnya yang pertama ini ada how often. Ya. This question is used to ask about frequency. Ya. Ini pertanyaan ini digunakan untuk menanyakan tentang tingkat keseringan ya. Oke, let's take a look at the examples. How often do you have classes? Ya, seberapa sering kamu mengikuti pembelajaran di kelas gitu ya. Oke, misalnya kamu mengikuti pembelajaran setiap hari. Nah, ya kamu jawab saja I have classes every day misalnya ya. Atau misalnya seminggu hanya 3 kali ya, I have classes 3 times a week misalnya gitu ya. Oke, nah untuk yang di bawahnya kita lihat lagi ada contohnya lagi ini. How often does he study? Seberapa sering dia belajar? Misalnya ini yang ditanya adalah saudara perempuanmu misalnya ya, atau adikmu ya. Seberapa sering dia belajar? Nah, misalnya she studies every day, misalnya dia belajar setiap hari. Atau misalnya dia nggak pernah belajar, ya she never studies gitu ya. Jadi tergantung seberapa sering itu ya pembelajaran dia belajarnya itu ya. Oke. Nah, untuk yang kedua ini how old sudah pernah kalian pelajari di semester 1 ya. You have often learned about this in the first semester ya. Menanyakan umur ya, age. How old are you? Ya, berapa umurmu? Misalnya I am 15 years old. Misalnya ya, saya berumur 15 tahun. Atau bisa juga untuk menanyakan umur bangunan ya. How old is the building? Ya, seberapa umur atau seberapa tua ini bangunannya? Misalnya itu sudah 200 tahun ya. It's 200 years old misalnya ya. Oke, jadi bisa untuk menanyakan umur orang, bisa juga untuk menanyakan umur bangunan ya. Oke. Kita lihat yang ketiga ada how far, yaitu seberapa jauh ya. This question is used to ask about the distance ya, untuk menanyakan jarak, distance ya. Let's take a look at the examples. Kita lihat contohnya. How far is your house from here? Seberapa jauh rumahmu dari sini ya. Misalnya jaraknya hanya 2 kilo ya. It's only 2 kilometers misalnya ya. Atau it's not so far from here ya, itu tidak terlalu jauh dari sini. Oke. Ya, kemudian yang kedua kita lihat how far do we need to go? Seberapa jauh kita perlu pergi? Nah, ini pergi tapi tanya seberapa jauh. Nah, mungkin ini keadaannya tuh lagi kabur dari rumah mungkin ya. Nah, tapi jangan ditiru ya. Nah, seberapa jauh nih kita harus pergi dari rumah nih? Nah, misalnya salah satu temannya menjawab, ya, we need to go as far as possible. Ya, kita perlu pergi sejauh mungkin misalnya biar nggak ditemukan gitu ya. Oke. Nah, ini yang selanjutnya ada how many and how much ya. We will learn about this deeply in the next meeting ya. Kita akan mempelajari tentang ini secara mendalam di pertemuan yang selanjutnya. Ini hanya sekilas saja ya. We will learn about this only at glance for today ya. Untuk hari ini hanya sekilas saja ya. Oke. Jadi kalau how many ini menanyakan tentang quantity ya, yaitu jumlahnya. Ya. Nah, berapa gitu ya.
Kita lihat contohnya. How many people live in your city? Ya, berapa banyak orang yang tinggal di kotamu? How many days are there in July? Berapa banyak hari yang ada di bulan Juli? Tuh ya, jadi yang ditanyakan kalau how many itu adalah countable nouns, yaitu kata-kata benda yang bisa dihitung satu persatu. Kalau orang itu kan bisa dihitung satu persatu ya. Ada 1 orang, 2 orang, 3 orang gitu ya. Contoh lainnya misalnya meja, kursi itu bisa dihitung satu persatu ya. 1 kursi, 2 kursi, 1 meja, 2 meja ya. Atau misalnya ini apa? Apel. Nah, itu juga bisa dihitung satu persatu ya. 1 apel, 2 apel gitu. Nah, itu disebut countable, yaitu suatu kata benda yang bisa dihitung satu per satu. Nah, kalau how much itu digunakan untuk menanyakan jumlah kata benda yang uncountable, ya, yaitu yang tidak bisa dihitung satu per satu. Misalnya apa? Minyak, ya, terus gula, ya, kan kita nggak bisa bilang saya punya 1 minyak, 2 minyak, ya kan? Harus pakai satuan, ya kan? 1 liter minyak, 2 liter minyak, gitu kan? 1 kilogram gula, 2 kilogram gula, ya itu makanya nggak bisa dihitung satu persatu, itu disebut uncountable. Seperti uang itu juga nggak bisa dihitung satu persatu, ya kan kita nggak bisa bilang 1 uang, 2 uang, lah uangnya 1 lembarnya yang berapaan, ya kan, yang 5 ribuan atau yang 10 ribuan, terus satuannya dia apa, ya kan, apakah uangnya itu rupiah atau dolar atau apa, nggak bisa dihitung satu per satu, ya. Itu namanya uncountable, ya. Okay, let's take a look at the examples here. How much time do we need? Ya, seberapa banyak waktu yang kita perlukan. Nah, ini menanyakan tentang waktu ya. Berapa waktu yang kita perlukan, misalnya we need about an hour, ya. Kita perlu 1 jam misalnya, ya. Oke. Terus kita lihat yang kedua, how much does this shirt cost? Nah, ini menanyakan harga. Ya. This shirt cost misalnya berapa? 200.000 rupiah misalnya. Jadi kaos ini berharga 200.000 rupiah misalnya, ya. Oke, nah there are 7 questions here. Ya, ada 7 pertanyaan di sini. Ini nanti akan menjadi tugas mandiri kalian, ya. This will be your independent assignment, ya. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, I have explained about this assignment to all of you before, ya. Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan that you must answer these questions ya, by making video, ya. Jadi kalian harus membuat video, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi tidak tertulis, ya, tetapi kalian ucapkan, ya, dan kalian buat sebuah video, ya, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Oke, nah, if you haven't understood about the meaning of those questions, please you can contact me on WhatsApp group, ya. Kalian bisa menghubungi saya di grup WhatsApp, ya. Okay, because the time is so limited today, you have to continue to the next lesson PCOK, ya. Kalian setelah ini harus melanjutkan ke pelajaran yang berikutnya PCOK, so I cannot explain about this questions one by one to all of you, ya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan saat ini satu persatu, ya. Nanti kita lanjut di WhatsApp, ya. Oke. And as usual, this independent assignment must be sent to my email address, ya. Harus dikirim nanti ini ke alamat email saya, ya. Okay. And for the structured assignment, as usual, you have Google Form, ya. Nanti kalian akan saya kirimi link Google Form, ya. I will send the link of Google Form. Okay. Yeah. Okay, that's all for today. Thank you so much for listening to me. I hope
You learn a lot of things today, and I'm looking forward to seeing you again soon in the next meeting. Yeah. Okay. See you next time and have a nice day.